Luluh. Pipi berdiri tegak lalu melihat sekeliling. Ia dengan cepat melototkan matanya hingga Arel mengerutkan dahinya melihat arah tatapan Pipi. Tanpa pikir panjang, Pipi melarikan diri dan lepas dari Ariel. Ariel mengedarkan pandangannya. Kabur lagi, gumam Ariel menggelengkan kepalanya. Nando tertawa terbahak-bahak di belakang Ariel. Ariel menatap tajam asisten adiknya itu. Bukannya takut Nando terus saja tertawa. Wajah Anda lebih mengerikan dari Tuan Farel, Pak. Jawab Nando meledek Ariel dengan menyebut Pak. Cak. Ariel mengabaikannya saja lalu berjalan meninggalkan Nando yang mengikutinya tapi masih saja tertawa. Pipi bersembunyi di balik pilar lalu menarik napas dan mengembuskannya tergesa-gesa. Syukurlah dia sudah tidak ada, gumam Pipi dengan lega. Kenapa dari sekian banyaknya kota yang ada di Indonesia ini harus Bandung tempat tujuan Pak Ariel? Apa dia tidak punya uang untuk pergi ke luar negeri? Cerocos Pipi tanpa tahu tujuan Ariel datang ke tempat ini. Jantungku masih aman. Gila, sudah hampir berbulan-bulan berlalu tapi aku masih saja gemetar melihatnya. Karena kejadian itu, gumam Pipi mengelus-ngelus dadanya untuk menenangkan diri. Setelah tenang, Pipi melanjutkan keinginannya mencari kulkas, oven, dan perabotan penting lainnya. Sampainya di rumah tidak ada Pika sebab adiknya masih kuliah. Pipi menyusun semuanya sendiri. Meja belajar baru yang ia belikan juga sangat bagus. Sila, aku rela mempertaruhkan nyawaku untukmu, kata Pipi tersenyum manis melihat hasil belanjanya dari uang penghasilan akun sosmed Sila yang tidak wajar jumlahnya. Sekali saja Sila posting foto di akun IG maka banyak sekali yang melop foto Sila. Bahkan iklan apapun diposting di akun Sila akan melejit pesat. Itu sebabnya Pipi sangat menyayangi Sila yang tidak pernah memperhitungkan apapun padanya. Sila tidak punya akun sosmed tapi berkat Pipi, tentu Sila memilikinya sebab sebagai artis top harus mewajibkan artis-artisnya memiliki akun sosmednya masing-masing. Dan Pipi lah orangnya pengganti Sila tapi pasti diketahui Sila. Dan gaji penghasilan itu tidak pernah diminta oleh Sila. Setiap kali Pipi memberikan uangnya selalu saja Sila menolak dan berikan pada adiknya. Itu sebabnya Pipi tidak pernah perhitungan dengan Pika. Karena Sila sendiri yang memintanya. Apa ini kak? Tanya Pika kaget melihat rumahnya banyak perabotan dapur dan meja belajar yang sangat luas dan cantik. Udah pulang dek, sini deh, ajak Pipi. Pika menganga melihat semua belanjaan Pipi. Kenapa kakak menghabiskan uang? Tanya Pika seolah protes. Ini atas permintaan kakak kesayanganmu, kata Pipi membuat Pika menganga. Kak Sila, tebak Pika dibalas anggukan oleh Pipi. Benarkah kak? Tanya Pika setengah memekik hingga Pipi tertawa. Sila tidak pernah melihatmu tapi dia sangat menyayangimu. Betapa beruntungnya kakak memilikinya. Hanya doa yang bisa kakak berikan padanya yaitu doa untuknya supaya selalu bahagia, kata Pipi dengan tulus tanpa sadar air matanya menetes. Iya kak, Pika selalu mendoakan kalian berdua semoga selalu bahagia, saut Pika yang kini menghapus air mata Pipi dan memeluk kakaknya. Inilah yang membuat Pika sangat mengidolakan Sila. Apapun kebutuhannya selalu dipenuhi Pipi walaupun dengan uang gaji akun sosmed Sila. Kak, apa uang Kak Sila tidak akan habis nanti? Kenapa kakak bayarin uang kuliahku sampai habis? Tanya Pika khawatir. Pipi tertawa karena Pika pasti sudah tahu biaya kampus Pika sudah lunas sampai skripsi nantinya. Sila tidak akan kehabisan uang deh, kakak sudah bilang dia sangat dermawan. Dia bilang gajinya sudah sangat cukup untuknya padahal kakak juga digaji oleh Pak Heri. Tapi gaji dari pensnya malah jatuh ke kakak dan dia tidak mau menerimanya. Jelas Pipi. Kapan Kak Sila mau ke sini kak? Pika pengen banget ketemu Kak Sila. Tanya Pika berbinar semangat. Dia sedang sibuk kuliah, mungkin 2 bulan lagi dia bisa cuti. Jawab Pipi. Ya, aku semakin tidak sabar bertemu Kak Sila kak. Ucap Pika dengan lesu hingga Pipi tersenyum. Ayo kita ke dapur, kakak belikan oven untukmu, bukankah kamu suka memasak? Ajak Pipi. Saat ini Pika semakin mengedolakan Sila. Di tempat lain, Ariel di dalam mobil menatap datar Nando yang baru saja masuk membawa berita penting dari luar. Bagaimana? Tanya Ariel.
Benar sekali Tuan, desisi jalang betina itu memang menghasut orang-orang di sini hingga berpikir 2 kali untuk memperpanjang kontraknya dengan perusahaan Fox Group, lapor Nando. Ariel mendengus, aku tidak akan jatuh bangkrut karena hal sepele ini. Saya tahu Tuan, jawab Nando dibalas senyum tipis oleh Ariel. Sepertinya kau nyaman sekali bekerja denganku, ejek Ariel. Benar sekali Tuan, tetaplah sehat-sehat selalu karena aku percaya dengan kemampuanmu, kata Nando dengan serius membuat Ariel tertegun, namun hanya sebentar saja wajahnya kembali datar. Kenapa kalian tidak menceritakannya sebenarnya pada keluarganya? Dengan begitu mereka pasti akan menendangku dari sana, bukan? Sindir Ariel, namun jujur saja ia penasaran mengapa Nando dan Ijal tidak pernah menceritakan apapun pada Ramon, Jesse, dan Franz. Kenapa aku harus membeberkannya? Dan juga, kenapa Anda begitu yakin Tuan Ramon dan Nyonya Jessie akan menendangmu keluar? Bukankah Anda juga anaknya? Darah daging mereka? Kami saja yang bukan siapa-siapa disayang oleh mereka, apalagi Anda yang darah dagingnya sendiri. Jika mereka tahu, aku yakin mereka akan terharu bahkan menangis sedih karena Anda mau mengunjungi mereka yang tidak becus menjaga Anda saat masih bayi. Dan setahu saya sehebat-hebatnya Tuan Ramon, dia juga manusia yang punya kelemahan dan bisa berbuat kesalahan. Itu sebabnya kekacauan itu terjadi. Lanjut Nando. Benarkah apa mereka akan menerimaku? Bukankah Farel sudah ditunjuk sebagai CEO Fox Group? Tanya Ariel. Itu sebelum mereka tahu bahwa Tuan masih hidup, jawab Nando. Lagian Tuan Farel tidak terlihat serakah, dia malah bersenang-senang dengan Nona Sila sementara Anda bekerja di perusahaan, kekeh Nando. Ariel mengangguk, jika dipikir-pikir hidupnya memang tentram di tempat ini, tidak ada perebutan tahta antara sesama saudara, padahal Fox Group adalah kekayaan yang berlimpah ruah. Uang masuknya bisa mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah, tapi Farel dan Franz terlihat acuh dengan hal itu seolah bukan masalah saja. Aku bahagia dengan mereka, tapi apa mereka akan merasakan hal yang sama jika aku memberitahu mereka yang sebenarnya? Batin Ariel percaya kata-kata Nando namun masih ada keraguan di hatinya. Ariel melihat layar ponselnya, merasakan ponselnya bergetar dengan cepat, ia mengangkatnya. Iya Mom, sahut Ariel. Kamu udah sampai nak? Tanya Jessie. Udah Mom, jawab Ariel. Dasar anak lampir, kenapa tidak kabari Mommy? Tanya Jessie. Udah kan Mom, cepatlah makanlah. Udah Franz bilang abang pasti udah sampai. Suara Franz terdengar oleh Ariel. Tut tut. Ariel menahan senyumnya seketika saat panggilannya dimatikan. Artinya Jessie tahu Ariel telah mendengarnya, bahwa Jessie tidak mau makan sebelum memastikan putranya selamat sampai tujuan. Dasar mak lampir, gumam Ariel menyunggingkan senyum tulusnya.